Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risha Mutiara Ramadhani dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 2511326111055. Di video kali ini saya akan mempresentasikan pemikiran salah satu tokoh besar bangsa Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Natsir, terkhususnya dalam bidang ketatanegaraan, politik, dan pendidikan. Bapak Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908 dan wafat pada 6 Februari 1993. Beliau dikenal sebagai ulama, cendekiawan muslim, pendidik, dan negarawan. Dalam perjalanan hidupnya, Bapak Muhammad Natsir tidak hanya aktif dalam dakwah dan pendidikan, tetapi juga dalam perjuangan politik nasional. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Partai Masyumi dan sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Pemikiran Bapak Muhammad Natsir lahir dari perpaduan antara keilmuan Islam yang kuat, pengalaman hidup di masa penjajahan, masa kemerdekaan, serta masa awal pembentukan negara Indonesia. Pada masa itu, bangsa Indonesia sedang mencari jati diri, mencari bentuk negara, serta mencari dasar nilai yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, kita akan membahas pemikiran Bapak Muhammad Natsir tentang negara. Menurut Bapak Muhammad Natsir, negara bukan sekedar organisasi kekuasaan, melainkan sarana untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, bermoral, dan berketuhanan. Negara harus berdiri di atas nilai tauhid, yaitu keyakinan bahwa kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kehidupan bernegara tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai agama. Bapak Muhammad Natsir menolak paham sekularisme yang memisahkan agama dari urusan publik. Baginya, Islam adalah pandangan hidup yang menyeluruh, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan bernegara. Politik tanpa agama akan kehilangan arah moral, sedangkan agama tanpa kepedulian terhadap urusan masyarakat akan kehilangan perannya dalam membimbing kehidupan sosial. Dalam pandangan Bapak Muhammad Natsir, politik merupakan bagian dari dakwah. Artinya, aktivitas politik harus diarahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kekuasaan bukan untuk diperebutkan demi kepentingan pribadi, tetapi sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita bahas pemikiran Bapak Muhammad Natsir dalam bidang pendidikan. Menurut Bapak Muhammad Natsir, pendidikan merupakan kunci utama kemajuan umat dan bangsa. Ia pernah menyatakan bahwa maju atau mundurnya suatu kaum sangat bergantung pada sistem pendidikan yang berlaku di tengah masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Bapak Muhammad Natsir adalah membentuk manusia sebagai hamba Allah yang seimbang. Seimbang antara iman dan ilmu, antara akal dan akhlak, antara jasmani dan rohani, serta antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan tidak boleh hanya melahirkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi kosong secara spiritual. Ilmu tanpa iman dapat melahirkan manusia yang pintar, tetapi kehilangan arah hidup. Sebaliknya, iman tanpa ilmu akan membuat umat tertinggal. Oleh karena itu, Bapak Muhammad Natsir menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Bapak Muhammad Natsir menegaskan bahwa Islam sangat menghargai akal dan mendorong umatnya untuk berpikir, meneliti, dan menuntut ilmu. Wahyu tidak mematikan akal, justru menghidupkan akal agar digunakan untuk memahami alam, masyarakat, dan diri sendiri. Namun, akal harus dibimbing oleh iman agar tidak menyimpang dan disalahgunakan. Menurut Bapak Muhammad Natsir, pendidikan ideal adalah pendidikan yang melahirkan manusia yang beriman kuat, berilmu luas, berakhlak mulia, bertanggung jawab terhadap masyarakat, serta siap berjuang membela kebenaran. Dalam pandangannya, peran guru sangatlah mulia. Guru bukan hanya pengajar, tetapi pembina jiwa dan karakter. Ia menyebut guru sebagai mujahid intelektual, yaitu pejuang yang berjuang melalui ilmu, keteladanan, dan pengorbanan. Seorang guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai, membentuk sikap, dan menyalakan semangat perjuangan.
Selain guru, Bapak Muhammad Natsir juga menekankan peran dai. Dai bukan hanya menyampaikan ceramah, tetapi membangunkan hati nurani masyarakat, membimbing umat agar tidak terjerumus dalam kehancuran moral, serta mengajak manusia kembali kepada nilai iman dan akhlak. Bapak Muhammad Natsir juga mengingatkan bahaya jika kemajuan ilmu dan teknologi tidak diiringi dengan iman. Banyak bangsa maju secara materi, tetapi mengalami krisis moral, kekosongan jiwa, dan hilangnya tujuan hidup. Ia mengibaratkan akhlak tanpa iman seperti layang-layang tanpa tali, yang mudah terbang tanpa arah dan akhirnya jatuh. Pemikiran Bapak Muhammad Natsir sangat relevan dengan kondisi saat ini. Di era globalisasi dan digital, generasi muda menghadapi arus informasi yang begitu deras, perubahan nilai yang cepat, serta tantangan moral yang semakin kompleks. Pemikiran Bapak Muhammad Natsir mengajarkan bahwa kemajuan sejati bukan hanya diukur dari teknologi dan ekonomi, tetapi dari kualitas iman, akhlak, dan persatuan. Baik dalam bidang politik maupun pendidikan, tujuan akhir pemikiran Bapak Muhammad Natsir adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak, serta membangun masyarakat dan negara yang adil, bersatu, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Bapak Muhammad Natsir adalah sosok ulama sekaligus negarawan yang memadukan keislaman, intelektualitas, dan nasionalisme. Pemikirannya mengajarkan bahwa negara harus berlandaskan nilai ketuhanan, politik harus bermoral dan berorientasi pada kemaslahatan umat, serta pendidikan harus membentuk manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat. Semoga pemikiran beliau dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya generasi muda, dalam membangun diri, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.